Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan mengaji kita Risalatul Mu'awanah. Abdullah bin Alawi Al-Haddad berpesan kepada kita untuk selalu berbuat adil. Berbuat adil fi ra'iyatikal khassah wal ammah. Jadi adil kepada rakyat yang khusus dan umum. Rakyat itu apa? Jadi ra'iyah itu sesuatu yang kita kelola, kita pimpin, kita atur. Nah, itu ra'iyah. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa setiap kita ini pemimpin, setiap kita ini mengatur, pengatur, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban terkait apa yang kita atur, apa yang kita pimpin. Menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, rakyat khusus di sini adalah anggota badan kita yang 7. Yang pertama lisan, selanjutnya telinga, mata, pemeluan tangan, dan kaki. 7 anggota badan ini pada dasarnya adalah anggota badan yang paling riskan gitu untuk berbuat maksiat. Sehingga kita harus berbuat adil terhadap 7 anggota badan tersebut. Adil maksudnya apa? Ya menempatkan suatu pada tempatnya. Kita tidak semata-mata untuk beribadah kan. Kita ini diciptakan untuk beribadah. Ya lidah itu digunakan untuk ngomong yang baik, menyampaikan yang baik, memberikan pengajaran yang baik. Tidak bisa menjaga ini ya tentu binasalah kita nanti gitu. Bahkan dalam salah satu kisah gitu ya, kisah Nabi Yusuf terkait godaan dengan Zulaikha, apabila ditolong oleh Allah, Nabi Yusuf bisa saja terjerumus. Beliau juga berpesan kepada kita untuk selalu memohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah saya, hati saya, untuk bisa mengendalikan lisan saya, telinga saya, bagaimana agar bisa mengucapkan hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik. Ya Allah, jaga mata saya agar melihat hal-hal yang baik dan dijauhkan dari melihat hal yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, jaga perut saya dari hal-hal yang tidak baik, rakus terhadap kekuasaan sehingga semata-mata itu cuma demi perut. Ya Allah, jaga kemaluan saya, ya Allah, jaga kemaluan kami di tengah zaman yang free sex itu begitu menggila, pahaman seperti itu. Juga tangan dan kaki kami, ya Allah, jagalah agar tidak mendekati hal-hal yang maksiat. Jadi sebenarnya anggota badan itu tadi ketika besok dihadapkan kepada Allah, itu mereka akan bersaksi sendiri-sendiri. Bahkan sebenarnya tangan kita ini nggak mau gitu loh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya besok ngadu sama Allah. Ya Allah, aku sebenarnya udah nggak mau ya Allah. Aku udah ngelarang ini orang. Tapi ini kayaknya nggak bisa mendengar ya Allah. Hambamu ini kok ya aneh banget ya. Kurang lebih kayak gitu. Padahal besok di hari akhir itu ketika di padang mahsyar, ketika diadili, Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari itu harta kita tuh ya nggak ada gunanya gitu, nggak bisa menolong kita. Anak-anak kita juga nggak bisa menolong kita gitu. Orang bisa selamat itu siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka itu kepada Allah dengan bekal hati yang bersih. Jadi pada dasarnya 7 anggota badan tersebut adalah muara daripada hati kita. Kalau hati kita bisa dikelola dengan baik, insya Allah kita akan mengucapkan hal yang baik, akan mendengarkan yang baik, menjaga hal-hal yang baik. Itulah yang disebut oleh Al-Habib bin Alawi Al-Haddad sebagai rakyat khusus. Sedangkan rakyat umum itu apa? Jadi rakyat umum ini pada dasarnya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin anak kita, istri, suami, orang tua, tetangga, seperti itu. Jadi kita diminta untuk bersikap adil kepada mereka. Maksudnya apa? Ya kewajiban itu kita tunaikan, hak-hak itu berhak ya, hak-hak itu boleh kita tuntut. Kewajiban itu harus kita tunaikan, tapi hak itu boleh kita tuntut. Bedanya di situ.
kita itu dianjurkan juga untuk memperhatikan pendidikan orang-orang di sekitar kita itu. Minimalnya kita berikan pengajaran seperti itu. Jangan sampai kita malah justru berbuat sebaliknya. Sampai-sampai orang-orang yang ada di tanggung jawab kita ini besok ngadu, ya Allah saya nggak pernah diajarin ya Allah sama ini, sama orang ini saya nggak diajarin sama si A, ya Allah saya nggak diajarin sama suami saya, ya Allah saya nggak diajarin sama ayah saya, nggak diajarin sama ibu saya. Jangan sampai seperti itu. Rasulullah itu pernah bersabda dalam salah satu hadis, besok itu ada orang gitu kan, yang tercatat sebagai orang yang jebar, orang yang suka maksa, otoriter lah mungkin bahasanya kayak gitu, otoriter. Padahal dia itu nggak punya apa-apa kecuali cuma keluarganya. Jadi sama keluarga aja, naudzubillah, diberi pengajaran juga enggak. Beliau juga menyatakan kepada kita, hak-hak itu boleh kita tuntut. Tapi jangan terus kita malah nuntut hak dengan cara yang tidak sesuai akhlakul. Beliau juga berpesan, ini untuk, ya bukan laki-laki aja, sebenarnya perempuan juga. Untuk istilahnya memberikan porsi khusus bagi pendidikan kaum perempuan. Beliau udah ngajarin suatu emansipasi atau apa itu. Jadi bagaimana seorang perempuan ini juga harus diberikan perhatian khusus dalam masalah pendidikan. Mengapa demikian? Karena perempuan ini mempunyai siklus alami gitu ya, yang memungkinkan perempuan ini tidak boleh ngaji dulu, tidak boleh sholat dulu. Oleh karena itu, bagi suami, bagi anak laki-laki, atau bagi ibu, nanti yang punya anak perempuan, nah ini diwajibkan gitu bagi kita untuk mengajari mereka terkait hal yang sifatnya dasar, terkait kayak fikih tentang toharoh, bagaimana masalah haid, bagaimana istihadah, nifas, bagaimana terkait mandi wajib, sunah-sunahnya apa, fardunya apa, termasuk hal-hal yang dasar seperti sholat, puasa. Ini sangat penting untuk diajarkan. Jadi beliau sebenarnya sudah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memberikan porsi khusus bagi perempuan terkait pendidikannya. Selain itu, kita juga diingatkan untuk berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Ayat yang senada sebenarnya banyak banget dalam Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian nanti ketika sudah berkeluarga malah menjauhkan anak dengan orang tua. Jangan sampai nanti kita menjauhkan pasangan kita dengan orang tuanya. Itu jangan sampai, dan jangan sampai kok terus pasangan kita menjauhkan kita dengan orang tua kita. Karena bagaimanapun juga orang tua itu salah satu daripada rakyat umum yang harus kita perlakukan dengan adil. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk bersilaturahim pada tetangga-tetangga kita. Di antara rakyat umum tadi kan, yang harus kita perlakukan adil adalah orang-orang di sekitar kita. Karena Rasulullah juga pernah berpesan gitu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, ya udah seyogianya itu untuk memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Jadi sebenarnya ini adalah hak gitu loh. Jadi kita wajib untuk menunaikan itu, wajib untuk memuliakan tetangga kita. Bagaimana caranya? Kita harus memuliakan tetangga kita. Kalau mungkin di sekitar kita kalau punya hajatan itu kan biasanya sering ya masaknya dilebihin buat dibagi-bagi ke tetangga sekitar. Itu salah satu bentuk kita memuliakan tetangga. Dan jangan sampai lupa kita kok justru berbuat baik sama tetangga tapi lupa sama saudara, lupa sama sanak kerabat. Nah itu yang diwanti-wanti, karena memang pada dasarnya sedekah yang paling baik itu misal kayak tadi bagi makanan, paling baik justru kepada kerabat sendiri. Dalam salah satu hadis juga beliau bersabda bahwasanya silaturahim ini juga yang nanti akan memanjangkan umur dan memperluas rezeki. Dan jangan sampai kita kok justru menjadi sosok pemutus mata rantai kekerabatan. Ini yang paling dihindari. Berusaha keras untuk menjadi orang yang selalu menyambung silaturahim.
Wallahu a'lam bishawab. Dengan tulisan tadi kan kita niat khusus tadi anggota badan kita dan juga bagaimana kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.